Halo, ya selamat datang kembali di channel saya Manajemen Trading ya. Nah, buat teman-teman yang baru mampir di channel saya, silakan jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman. Karena saya akan selalu berbagi pengalaman tentang bagaimana kita selalu sukses di dalam bisnis trading ya. Nah, saya ini adalah full teknik dan full analisa teknikal ya, dan saya sedikit campur kalaupun ada sejenis fundamental itu kan yang secara umum ya. Karena gini, berita fundamental itu kadang-kadang sampainya ke kita itu tidak langsung ya teman-teman. Kadang di sana sudah kejadian, di sini kita baru menikmati berita yang hanya sepenggal-penggal ya. Kalau di fundamental, makanya kita tidak menjadi acuan kita kalau dalam menganalisa di trading forex. Lebih cenderung kita menganalisanya di teknikalnya ya. Market itu sebenarnya simple ya teman-teman. Kalau kita baca dan amati setiap saat, pergerakannya adalah berdasarkan kejadian-kejadian yang sebelumnya. Apa yang terjadi, apa yang dia bentuk, terus bagaimana, larinya kemana. Nah, terus trennya seperti apa, terus apa yang dia ubah. Makanya lahirlah teknik, banyak teknik yang teman-teman atau para master-master yang ciptakan ya. Nah, ketemu ini contohnya wave berapa, terus pattern yang hammer lah kalau di candle. Nah, itu bermacam-macam. Oke, mungkin itu ya teman-teman untuk sekilas dari pemahaman tentang market. Nah, memang tentu market itu kita harus memahami secara keseluruhan. Jadi kita tidak bisa memandang market itu hanya sekilas langsung open posisi. Dia pastinya Anda kenali dulu ya teman-teman, gimana trennya, gimana harganya, gimana kejadiannya. Nah, sebelum Anda memasuki market, ya setidaknya Anda itu menganalisa 1 jam atau 2 jam take posisi. Ketika take posisi, open posisi, Anda hanya 30 menit trading, itu aja. Jadi yang analisa itu yang paling lama, contohnya kita 1 jam untuk mengorbankan waktu kita untuk analisa, supaya kita lebih akurat menentukan SL dan TP-nya. Dan setelah mau open posisi, baru kita berpikir tentang money manajemennya ya. Dari situ, ingat, di keberhasilan di market itu adalah ditentukan seberapa kita bertahan di market pada saat posisi. Jadi contohnya katakan kita mengalami market ini, ketika kita analisa akan terjun, tentunya market itu akan memberikan konfirmasi. Ternyata memang konfirmasi itu sudah terjadi ya, konfirmasi telah terjadi, kita sell. Ternyata berbalik dulu. Katakan yang contohnya yang mana ya. Nah, katakan yang ini ya. Di sini sudah jelas memberikan sinyal sell kalau secara candle. Di sini sudah membentuk candle konfirmasi, ya kan? Seharusnya kita sell. Begitu dia sell, jalan nutup candle. Jadi begitu nutup, ini asumsikan kita sell. Ternyata dia langsung naik. Habis itu dalam beberapa hari katakanlah baru dia turun. Nah, disitulah kita baru mengetahui bahwa market itu sangat buas ya teman-teman, kalau kita tidak mengenalinya. Tapi kalau kita mengenalinya, tidak ada market yang buas sebenarnya. Hanya kita bersikap lebih bijaksana dan lebih hati-hati.
Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja ya untuk sekedar motivasi buat teman-teman yang berkunjung di channel saya ya. Artinya sampai saat ini mungkin teman-teman masih butuh masukan ya, ataupun karena cara menganalisa market itu beda-beda, mulai dari profesional sampai orang pemula, yang intinya cuma satu yang kita harapkan adalah profit ya teman-teman. Apabila Anda bagaimanapun cara Anda menganalisa market, intinya Anda profit, itu adalah metode yang Anda ciptakan. Jadi metode itu sebetulnya, kenapa technical analysis ini sudah berada dari sekitar contohnya 1789 atau 1700-an tahun yang lalu. Nah, kenapa masih dipakai saat ini? Karena memang itulah metode yang akurat yang kita pakai sampai saat ini. Nah, oke, sedikit ya, saya menganalisa Bitcoin BTC terhadap USD atau dolar. Untuk saat ini diperkirakan di bulan September 2020 ya, 2022 ya. 2022 Bitcoin ini sempat menyentuh rekor di sini ya, di 65.000 ya, 65.000 USD satu Bitcoin. Nah, ini 69, pernah menyentuh 69. Setelah itu turun sampai ke saat ini. Kenapa? Terhadap banyak tekanan, khusus di tahun ini. Sebetulnya secara long term Bitcoin itu masih mengadakan bearish ya, masih terlihat bearish. Dan apa pengaruhnya sebetulnya? Apa yang membuat turun? Teman-teman yang investasi di kripto ya, di cryptocurrency ya, khususnya di Bitcoin, untuk jangka panjangnya Bitcoin masih melemah ya. Kapan dia up? Belum bisa dipastikan teman-teman, karena saat ini untuk secara keseluruhan USD ini masih kuat ya, untuk 1 bulan ke depan ya, masih kuat. Itu dalam ini analisa saya ya. Tapi kalau analisa yang lain itu tahun ini masih dolarnya masih strong. Artinya untuk up pun tidak. Nah, untuk saat ini, kan berbasis investasi jangka panjang, sama dengan gold. Gold juga XAUUSD itu menyentuh 1695 ya, 1695 untuk saat ini, khusus di XAUUSD. Karena kenapa begitu ya, barang investasi atau barang logam mulia sekalipun dia mengalami penurunan drastis, karena Amerika secara fundamental mengalami resesi ya teman-teman, mengalami resesi, sehingga kebijakan harus diambil, yaitu dengan menaikkan suku bunga di Amerika. Apa akibatnya? Ketika menaikkan suku bunga, artinya dolar itu menguat teman-teman. Dan begitu dolar menguat, ini akan mengalami tekanan. Semuanya akan mengalami tekanan ya, terhadap pair-pair yang lain juga. Nah, ini akankah dia menembus area ini? Kalau dia menembus area ini teman-teman, siap-siap dia akan rupul ya, sampai ke bawah, sampai ke sini teman-teman. Tapi saya yakin dia tidak akan menembus itu lagi. Dia tidak akan menembus ini lah. Dia akan sampai di sini aja. Kalau dia sampai ke sini teman-teman, udahlah,
berarti hampir mendekati yang namanya bahasanya rupul ya, scam ya, gitu. Tapi tidak, teman-teman. Bitcoin ini masih berpeluang naik ya setelah ini. Karena memang kenapa dia tidak mampu masih naik? Karena saat ini Rusia sama Ukraina itu masih perang ya. Dan dolar itu kenapa dia harus mengeluarkan suku bunga? Karena akibat dari sanksi-sanksi yang diberikan oleh Amerika. Kenapa? Sehingga ada saling membalas ya. Buktinya Rusia itu mengadakan akhirnya dia menyetop gas di Eropa, sehingga mempengaruhi semua Eropa itu mengalami yang namanya krisis energi ya, secara fundamental ya. Jadi itu sebenarnya yang membuat tekanan di sini. Jadi orang saat ini untuk investasi di kripto mungkin tak ada uang lagi gitu. Tapi kalau untuk secara secara fundamental di sana mengalami krisis tentunya. Oke, jadi teman-teman bisa mengerti ya. Jadi kapan kira-kira Bitcoin ini bisa up? Kita masih menunggu kapan dia up. Nah, secara weekly kalau saya perhatikan dia kan berada di sini di support kuat ya. Ini support terkuat ya. Kenapa? Karena ada SNR yang di sini. Nah, di sini ada poin ini dan ada poin ini. Ya, teman-teman. Jadi sebelum dia ada namanya rally, base rally, ya kan? Jadi ini dinyatakan support terkuat. Jadi ini kalau dia sudah melalui ini, jadi Anda harus cut loss ya, teman-teman. Kalau untuk scalping mungkin teman-teman bisa ya, untuk jarak pendek, untuk khususnya bagi teman-teman yang trading ya. Kalau mungkin untuk yang long term, untuk Bitcoin saya sih tidak sarankan, karena masih berlangsung nih resesinya kan gitu. Tapi kalau untuk jumlah besar mungkin oke, bisa untuk tahan sampai ke sini ya kan, sampai ke sini ya, nggak tahu. Karena ini belum saya sarankan, karena belum ada di sini sejenis candle konfirmasi yang akan memberikan support untuk bahwa tanda-tanda akan strong bullish ya. Coba kita lihat secara monthly ya, 1 bulan ya, harian, sorry. Ini saya analisis berdasarkan minggu. Nah, secara harian, nah, coba kita cek. Nah, kenapa saya garisin begini? Dia buat base turun, dia buat base turun, tapi ini jauh ya ketika dia turun. Kenapa dia base turun lagi, base kecil-kecil turun? Nah, artinya sudah area ini adalah area yang kuat ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa trading ya, katakanlah ini kan monthly ya kan. Jadi ketika ada buy dari sini, TP-nya di sini ya, ini udah tinggi juga ini ya teman-teman. Nah, TP di sini, nanti biarin lagi, tunggu lagi, kalau dia turun lagi Anda buy lagi dari sini gitu. Nah, SL-nya di sini ya, entah di sini ya teman-teman, SL-nya di sini. Jadi gitu, jangan ini. Nah, jadi ini area inilah.
Jadi diprediksikan memang sebenarnya ini sampai ke 15.000 ya. Ada yang memprediksikan sampai 15.000. Tapi saya pikir ini adalah area yang kuat. Jadi kalau dia tembus sampai 15.000 artinya Bitcoin sudah susah untuk naiknya gitu loh. Ya kan? Nah, ini secara harian, daily ya, teman-teman. Jadi dia masih sideways, tergolong sideways. Kalaupun dia contohnya seperti ini bentuknya, up, down, up, ya kan? Atau ini, jadi kisaran seginilah. Nah, mungkin sampai kapan ya? Sampai kembali normal kembali. Ya. Oke, ini adalah analisa saya, teman-teman. Jadi teman-teman harus pintar untuk investasi. Jadi itu tadi saran saya. Untuk jangka panjang masih sangat susah ya untuk investasi di kripto. Tapi kalau Anda seorang pemain, ya silakan langsung aja. Di sini saat ini sudah bisa buy ya. Mungkin dia akan sampai ke level 22.000 kan gitu. Sampai katakanlah coba kita lihat resisten terdekat ya. SNR yang terdekat ya. Coba. Nah, bolehlah sekitar ini kalau misalnya Anda seorang Nah, di sini. Nah, sini boleh. Ada buy level 20.000 cut. Terus ada buy lagi, ada cut di sini. Nah, di level 22.000. Jadi range-nya masih di situ. Belum ada tanda-tanda untuk signifikan untuk Bitcoin itu akan naik ya, teman-teman. Ya, mungkin itu ya sekilas sedikit untuk pengetahuan buat teman-teman ya, khususnya yang berinvestasi di kripto. Dan ini berlaku sampai kapan? Kalau kita lihat dari hari per hari, ini di sini aja dia berapa hari ini? Ini hampir 2 bulan ya. Di sini aja. Katakan dia masih di sini aja. Jadi menganalisanya kan base turun, base turun, base kecil turun, base kecil turun. Jadi gitu ya teman-teman. Tapi area ini adalah area yang kuat ya teman-teman. Jadi kalau dia berani tembus ini adalah Anda harus cut loss, karena dia akan menuju ke 15.000, yang 15.000 tadi ya. Oke, coba kita ganti lagi ke candle. Terus kita lihat di 4 jam, time frame 4 jam. Peluang apa yang mau kita ambil ya, khusus bagi teman-teman yang trading. Ini base turun, base turun. Nah, ini khawatirnya base ya kan turun. Nah, jadi gitu. Lihat rata-rata semua begitu. Oke, paham ya teman-teman? Oke. Ya. Nah, ini kan secara tren besarnya tadi dan turun. Dan kalau teman-teman pintar untuk narik trendline begini, sebenarnya mudah untuk lihat. Nah, ini apabila dia sudah tembus, berarti Anda wajib harus sell.
Oke, mungkin itu ya, itu aja buat teman-teman semua untuk pengetahuan saat ini khusus BTC USD. Ingat, bukan Bitcoin aja yang turun drastis, semua berpengaruh per mata uang di seluruh dunia yang berhubungan dengan USD, karena memang saat ini USD masih strong. Jadi kita menunggu, kalau untuk teman-teman yang khusus investasi jangka panjang, menunggu. Artinya lihat nanti perkembangannya ke depan, apakah mungkin perang sudah selesai, bahkan sudah ada pemulihan ekonomi secara global, baru teman-teman baru buy di sini. Tapi kalau Anda memang berani sekarang nge-buy, memang bagus kalau misalnya mentalnya oke, kuat, dan modalnya kuat ya. Anda buy sekarang untuk long term-nya mungkin sampai katakanlah di sini cut loss-nya, cut profit-nya ya. Di sini TP-nya 24.000 masih dapat. Ini sekitar berapa pip ya kan? Berapa poin ya kan? Dari sekarang dari 18 ke 24, hampir 5.000 poin. Ya, 5.000 poin. Oke, jadi sangat ini, karena saya yakin kalaupun dia naik di range ini teman-teman, 22, 24, bahkan masih range-nya di sini. Baik, mungkin itu saja dulu ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau bertanya teman-teman, silakan chat di kolom komentar ya. Sekedar analisa teknikal ya untuk BTC USD. Saya pikir ini adalah teknik, cara yang untuk saat ini kita, strategi kita untuk trading ya di market. Jadi ingat tadi, kunci kesuksesan kita itu bagaimana kita bertahan di market. Terus kita harus bisa membaca peluang, bukan harus entry tiap hari ya teman-teman. Katakanlah ini Anda sudah lama menunggu macam momen seperti ini ya kan, dia melakukan base berapa lama nih ya kan, hingga 3 hari bahkan seminggu ini, tiba-tiba dia memberikan konfirmasi ini akan terjun. Nah ini momennya lumayan, nah sampai ke bawah teman-teman. Nah itu, tapi kan nggak semua orang memiliki kesempatan yang sama di sini, ya kan? Dan ini pun momen ini mungkin hanya sekali sebulan, bahkan 2 kali sebulan ya yang kita alami. Jadi market itu dipantau dulu, baru kita action untuk entry ya teman-teman. Itu adalah strateginya. Jadi kita harus pintar untuk cari peluang di market ya. Termasuk bukan market gold, bukan market di Bitcoin aja ya, di semua market, khusus Anda pemain forex ya. Oke, persiapkan mentalnya, persiapkan psikologisnya, persiapkan money manajemennya ya. Intinya begitu, karena itu yang membuat Anda menang ya kan? Oke, itu saja dulu buat teman-teman semua. Salam profit, itu saja dari saya. Salam profit, semoga Anda selalu profit ya. Dan apapun yang saya bagikan semoga bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa share dan like, subscribe ya buat teman-teman kita yang lain juga, biar mereka mengetahui teknik-teknik apa saja yang kita akan ikuti ya. Mungkin A, B, C mengajarkan apa, jadi Anda tinggal menggabungkan saja. Jadi bagaimana yang intinya Anda mudah memahami analisa-analisa yang selalu teman-teman yang lain bagikan ya teman-teman. Jadi itu intinya, karena sudah banyak yang berbagi tentang metode-metode, tapi saya ada menyarankan adalah mengajarkan adalah hal yang simple ya kan, yang simple tapi bermakna buat teman-teman semua ya. Karena intinya kita bagaimana kita meraih profit.
Oke, mungkin itu saja dulu. Salam profit dan salam dahsyat buat kita semua. Bye bye.